Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengurutan atau yang sering kita sebut dengan sorting. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aleka Ratusware dari absen 3. Saya Bima Cirtabila dari absen 1. Nama saya Ahmad Fauzan dari absen 2. Nama saya Andri Cinta dari absen 6. Saya akan menjelaskan pengertian sorting. Sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pengurutan itu sendiri dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar yang disebut ascending atau diurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil yang disebut descending. Selanjutnya ada fungsi sorting. Fungsi sorting yaitu dapat membantu proses pencarian atau searching dan dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks seperti pengolahan basis data, riset, operasi, dan lain-lain. Jenis sorting yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data yang ada di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan tidak ada lagi perubahan dalam satu iterasi tertentu. Jadi datanya sudah terurut secara benar. Langkah-langkah dari bubble sort ini yang pertama input data. Selanjutnya setiap data dibandingkan dengan data yang ada di sebelahnya. Misal data pertama dibandingkan dari data kedua sampai selesai. Jika data pertama lebih besar dari data sesudahnya, dilakukan penukaran tempat atau posisi data. Demikian juga dengan data kedua hingga data terakhir, dilakukan cara yang serupa. Kelebihan metode ini adalah metode yang paling sederhana dan mudah dipahami algoritmanya. Sedangkan kekurangannya, metode ini adalah metode yang paling tidak efisien dan akan mengalami kelambatan saat mengurutkan data yang cukup banyak. Nah, di sini ada contoh proses algoritma bubble sort seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini juga ada contoh source code implementasi algoritma bubble sort. Nah, di jenis yang kedua itu ada selection sort. Selection sort atau metode seleksi adalah algoritma pengurutan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari satu kumpulan data dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Nah, gimana sih cara kerja atau langkah-langkah dari si selection sort ini? Jadi yang pertama yaitu melakukan pengecekan dimulai dari data pertama hingga data ke N. Nah, yang kedua, menentukan data dengan indeks minimum jika ascending atau maksimum jika descending dalam sebuah data tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menukarkan data dengan indeks minimum jika ascending atau maksimum jika descending dengan bilangan pertama I sama dengan 1 dari data tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengulangi langkah di atas untuk sisa data bilangan berikutnya I sama dengan I plus 1 sampai didapatkan urutan yang sesuai. Jadi kayak diulangin terus aja sampai posisinya itu tuh udah terurut gitu. Nah, dari jenis-jenis sorting ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya dong. Nah, sedangkan untuk kelebihan dari selection sort ini yang pertama, mudah diimplementasikan. Yang kedua, operasi pertukarannya itu tuh cuma dilakuin sekali aja. Nah, yang ketiga itu mudah menggabungkannya kembali. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan metode tambahan dan sulit untuk mengatasi masalah. Nah, di sini tuh ada gambar proses algoritma selection sort yang dimana tuh dari awalnya tuh datanya masih keacak, terus ke step pertama sampai ke step yang udah tersusun rapi. Terus di gambar selanjutnya ini tuh ada contoh implementasi dari selection sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Langkah-langkah algoritma insertion sort. Yang pertama, membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya. Yang kedua, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu. Dan yang ketiga, membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Kelebihannya, yang pertama, sederhana dalam penerapannya. Yang kedua, efektif dalam data yang kecil. Yang ketiga, efektif dalam data yang sebagian sudah terurut
dan ini kekurangannya. Tidak praktis untuk lari angka yang jumlahnya besar. Banyak operasi yang dilakukan untuk mencari posisi yang tepat. Jadi itu sebenarnya jenis-jenis dari sorting ini tuh ada banyak banget loh. Ada bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort, ada quick sort, ada merge sort, ada heap sort, shell sort, dan tree sort. Tapi yang sering dipakai itu tuh biasanya ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oleh karena itu, kita hanya menjelaskan dari ketiga sorting tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.